Bismillah, akan bertanya Ustaz. Dulu saya itu imam tapi dengan berzikir berjamaah, yang pimpin zikir. Dan sekarang saya sudah paham Ustaz bahwa itu tidak boleh. Nah, kalau saya misalnya ditunjuk lagi, apa bagaimana sikap saya? Dan kalau misalnya saya ditanya, bilang kenapa tidak berzikir berjamaah? Apa yang saya jawab Ustaz? Kalau memang bertanya karena mau cari ilmu ya, kan kita kadang lihat orang memang penasaran, oh ini anak sudah masuk pesantren dan dia berubah. Dan dia berubah sebelum masuk pesantren. Maka biasanya orang kalau bertanya, ya mau tahu ilmunya. Biasanya. Kalau dia bertanya, iya beda kalau ada yang langsung marah-marah. Kan ada juga yang marah-marah, jangan suruh imam lagi itu, ndak dikit. Itu kan, iya, orang bodoh. Ndak mau cari tahu ilmu. Tapi kalau pertanyaan kita adalah, kalau dia bertanya, kenapa kamu ndak zikir? Maka kita tinggal kasih tahu ilmunya. Kita tinggal kasih tahu ilmunya. Bahwa Nabi SAW, iya, dari diwajibkan sholat, tahun ke-10 kenabian, bukan tahun 10 Hijriah. Tahun ke-10 kenabian. Nabi Isra Mi'raj ke langit. Isra Mi'raj ke langit. Naik ke Allah, terima kewajiban sholat. Turun, mengabarkan bahwa sholat 5 waktu telah diwajibkan. Nabi sholat di Mekah 3 tahun. 3 tahun. Tidak dinukil bahwa Nabi melakukan yang namanya dzikir berjamaah. Setelah itu anggaplah di Makkah belum ada kewajiban sholat berjamaah. Karena memang di Makkah belum ada kewajiban sholat berjamaah karena belum ada syariat adzan. Syariat adzan itu di Madinah. Di Madinah. Setelah syariat adzan, maka sholat berjamaah wajib dijawab oleh laki-laki. Berarti orang semuanya sholat di masjid. Laki-laki. Laki-laki. Nabi sholat di Madinah 10 tahun. Tidak dzikir berjamaah. Bahkan pernah dinukil Nabi kalau sholat itu aqbala ilaina biwajhi. Nabi setelah salam belum menghadapkan wajahnya ke kami. Jadi menghadapnya dinukil. Apakah dzikir yang dilakukan berjamaah tidak dinukil? Dan mereka bahkan ada menukil Nabi setelah sholat salam belum menghadap kepada kami dan bersandar ke tiang, ke tembok, ke pelepah kurma yang ada di bagian kiblat. Bersandarnya disebut. Apakah tidak dinukil dzikirnya yang berjamaah? Tidak ada penukilan. Selama 10 tahun di Madinah. Sampai belum meninggal tidak ada. Abu Bakar yang memimpin sholat setelahnya. Abu Bakar. Iya. Belum juga tidak dinukil. Iya. Bahwa melakukan yang namanya dzikir berjamaah. Itu Abu Bakar setelahnya itu bukan sekali 2 kali sholat. 2 tahun sholat. Kita kasih tahu begitu. 2 tahun Abu Bakar sholat. Nabi sudah tadi. Abu Bakar sholat 2 tahun memimpin sholat di Masjid Nabawi. Tidak dzikir berjamaah. Meninggal Abu Bakar diganti oleh Umar. 10 tahun. Umar 10 betul. Umar 10 tahun. Tidak ada penukilan. Bukan sekali sholat. 10 tahun. Memimpin sholat. Tidak dzikir berjamaah. Utsman lebih panjang lagi. 13 tahun. Sebagai khalifah di Madinah memimpin sholat. Tidak dzikir berjamaah. Ali. Dia menjadi pemimpin kaum muslimin. Dia pindahkan ke khalifahnya di Kufa, Irak. Di sana di Irak. Di Basra. 4 tahun. Sampai belum dibunuh. Di sholat subuh. Waktu keluar sholat subuh. Tidak dinukil sholat berjamaah. Dzikir berjamaah.
Dan zikir berjamaah bahkan tidak dinukil dari Imam 4. Dari Imam 4. Itu yang disebutkan. Iya, tidak dinukil bahkan dari Imam 4. Makanya Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan, apa yang orang terdahulu, Nabi dan para sahabat tidak melakukan penghambaan kepada Allah, dengan itu jangan dilakukan. Karena generasi pertama tidak meninggalkan amalan ya yang dianjurkan, terus ditinggalkan supaya nanti orang belakangan amalkan. Tidak. Semua amalan yang dianjurkan oleh Nabi SAW, maka generasi pertama sudah melakukan. Makanya kalau mereka tidak lakukan, maka itu menunjukkan bukan ibadah. Bukan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita kasih tahukan kepadanya. Jadi saya tidak melakukan itu, Pak, karena murni Nabi tidak lakukan, Abu Bakar tidak lakukan, Umar tidak lakukan, Utsman tidak lakukan, Ali tidak lakukan. Sementara Nabi berwasiat di wasiat perpisahan, kata Nabi, alaikum bisunnati, dalam hadits Al-Irbad Ibnu Sariyah, alaikum bisunnati was sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah setelahku. Sunnah Nabi ya yang beliau lakukan selama 23 tahun. Sunnah khalifah ya jumlah saja. 2 tahun tambah 10, 12. Tambah 13, 15, 25. 25, kan begitu. Tambah alim 4 tahun, berarti 20, 29. Gitu ya? 29 tambah 23 berarti berapa? 29 tambah 23. 52 tahun. Disitulah 52 tahun. Sunnah Nabi itu yang disampaikan selama 23 tahun. 23 tahun. Itu namanya sunnah Nabi. Ucapan, perbuatan, pembenaran Nabi. 3. Ucapan, perbuatan, pembenaran Nabi. Selama 23 tahun. Itu dibilang sunnah Nabi. Setelah itu sunnahnya khalifah. Setelahnya, Abu Bakar dalam 2 tahun itu. Umar dalam 10 tahun. Utsman dalam 13 tahun. Ali dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun. Itu. Iya, Nabi cuma bilang begitu. Alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Sunnahnya khalifah yang diberi petunjuk setelahku. Yang diberi petunjuk setelahku. Gigit dia dengan gigi geraham kalian. Hati-hati dari perkara baru. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati di perkara baru. Ini nasihat Nabi SAW yang dikatakan oleh para sahabat. Ka'annaha mau'idhatun muwaddi'in. Seakan-akan ini sepertinya nasihat perpisahan.